Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukanlah entitas bisnis retail atau supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah yang berfungsi vital dalam penyaluran barang subsidi dan bantuan sosial. Pada rakor bersama kementerian terkait Selasa 28 Juli 2026, Zulhas menilai kehadiran KDKMP di setiap desa diharapkan memperbaiki akurasi data penerima bantuan yang selama ini disinyalir meleset hingga 70%. Proses ini akan diawasi langsung oleh pengurus desa dan masyarakat setempat. Saya dijelaskan, Kopdes ini bukan toko, bukan koperasi. Utamanya dia fungsinya infrastruktur pemerintah. Ya, misalnya bantuan pangan Pak Mentan itu kan ini 3 bulan 1 juta ton, 1 juta diberikan kepada 33 juta lebih. Ya, dulu ditaruh di mana? Sekarang harus di Kopdes. Karena menurut Den kadang-kadang bantuan itu datanya itu bisa 70% miss. Iya, jadi sekarang Kopdes tiap desa ada orang desa yang ngurus, kepala desa yang ngawasi, tidak hanya kepala desa tapi ada pengurus sama-sama. Jadi nanti akan dipastikan yang mana. Jadi tidak usah khawatir warung-warung segala macam retail tidak ada bisa saling melengkapi. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman turut menjelaskan bahwa koperasi di sektor pertanian memiliki fungsi utama untuk memotong rantai pasok yang panjang dari 8 rangkaian menjadi hanya 3 rangkaian, yakni petani, koperasi, lalu ke masyarakat. Selain itu, KDKMP akan berfungsi mendekatkan akses pupuk bagi petani, sehingga petani tidak perlu jauh-jauh ke gudang pusat. Jadi pupuk nanti tidak lagi jauh petani kita karena ada di desa mengambil pupuk. Yang kedua, menjual seperti dikatakan tadi Pak Menko, menjual gabah itu langsung ke koperasi karena biasanya gudang Bulog itu jaraknya 50 kilo dari sawah. Nah kalau setiap desa ada koperasi, uangnya berputar di situ. Jadi rantai pasoknya pendek, kemudian daya beli masyarakat naik, kemudian kesejahteraan petani meningkat. Dari sisi jaminan sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial secara bertahap akan dialihkan melalui KDKMP. Skema ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM agar lebih efektif sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025, ada beberapa isu yang terkait Kementerian Sosial dengan KDMP. Yang pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP. Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Sementara itu, Guru Besar Psikolog Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk meminta pemerintah segera mengubah paradigma koperasi menuju tata kelola bisnis murni. Langkah ini krusial agar pengoperasian ribuan koperasi desa tidak sekedar formalitas pembangunan infrastruktur belaka. Hamdi mengatakan bahwa pemerintah harus belajar dari sejarah koperasi unit desa yang mati karena sangat bergantung pada subsidi dan proyek negara. KDKMP jangan mengulang kesalahan yang sama. Selain itu, Hamdi mengingatkan pentingnya mendorong KDKMP bertransformasi dari sekedar toko kelontong menjadi integrator value chain dari hulu ke hilir. Model ini merujuk pada keberhasilan koperasi global seperti Freshland Campina di Eropa maupun Amul di India. Ia pun menyarankan agar tahun 2026 hingga 2027 difokuskan pada audit kelayakan bisnis serta konsolidasi klaster unggulan.